kebanyakan ada alasan nih di DPR. Kadang-kadang saya suka herannya DPR itu kok argumentasinya kok seperti tidak mewakili aspirasi rakyat, tetapi dia mewakili aspirasi majikan. Ya, lucu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Fadira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini kita sudah memasuki beberapa sesi di podcast Fadira. Tentunya kami tetap mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari para pemirsa dan pendengar podcast Fadira dimanapun Anda berada. Nah, berbicara tentang podcast kali ini, ya tentunya sudah ada bersama kita Ibu Musdah Mulia yang setia dengan sahabat Fadira dimanapun Anda berada. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya semua sahabat Fadira untuk pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan di manapun kalian berada, kita tetap sehat. Amin, amin. Semoga kita semua sehat ya Ibu ya, dan bisa beraktivitas bagaimana adanya dan tetap produktif ya, walaupun masih ada masa-masa pandemi. Nah Ibu, berbicara tentang PR nih Bu, PR tahun 2021. PR dan siapa dulu itu? PR bagi DPR ini Bu. Kalau kemarin kita menagih janji DPR untuk mengesahkan RUU TPKS, kayaknya hari ini nih Bu ada berita baik ya, karena hari ini ada sidang paripurna DPR RI yang akan membahas nih usulan dari Balik ya tentang pembahasan RUU TPKS ini akan ditetapkan menjadi RUU TPKS inisiatif DPR. Wah, bagus itu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Ya, ini tadi sih informasi. Ya, informasi dari teman-teman sih berjalannya seperti itu. Semoga sampai penutupan masa persidangan nanti berita baik ini akan kita dengar, dan mungkin artinya ya walaupun perjuangannya belum selesai ya Bu ya, tapi kita sudah punya harapan baru bagi babak baru pembahasan RUU TPKS yang memang sudah ditunggu-tunggu. Nah, tapi berbicara tentang PR yang satu lagi nih Bu, ini kayaknya agak kita dibuat ketar-ketir Bu. 18 tahun ini Bu. Masya Allah, masyarakat kita menunggu. Tahun, betul. Nah, apa itu? Yaitu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau yang sering disingkat dengan RUU PPRT. Nah, gimana ini Bu? Masyarakat kita ini sudah menunggu panjang perjalanannya. Kalau tahun 2019 teman-teman bilang bukan Sweet 17 tapi Bad 17. Nah, ini sekarang udah masuk 2022. Ini luar biasa ya, baru terima kasih sudah mengingatkan kita semua untuk mengangkat isu yang amat krusial. RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sebetulnya ya kita semua ini adalah pekerja loh Mbak Ruba. Jadi siapapun kita yang bekerja itu disebut pekerja. Nah, spesifiknya para pekerja rumah tangga ini adalah orang yang memilih ya dengan keterbatasannya tentunya memilih untuk bekerja menjadi pekerja di berbagai rumah tangga. Jadi mereka bukan bekerja di rumah tangganya sendiri. Jadi apapun pilihan mereka, saya katakan ya, apapun mereka tetap harus dihargai sebagai pekerja. Ingat baik-baik ya, karena mereka adalah pekerja. Jadi jangan ada alasan, ini kebanyakan ada alasan nih di DPR. Kadang-kadang saya suka herannya DPR itu kok argumentasinya kok seperti tidak mewakili aspirasi rakyat, tetapi dia mewakili aspirasi majikan. Ya, lucu deh. Jadi kalian mestinya ya membahas RUU PPRT ini sebagai wakil rakyat, wakil dari para pekerja rumah tangga tersebut, membicarakan tentang hak-haknya, perlindungan terhadap hak-hak mereka. Kenapa perlu kita bicarakan ini Mbak Ruba? Sebabnya adalah karena para pekerja rumah tangga yang umumnya mereka itu adalah kurang berpendidikan,
mereka itu adalah miskin, mereka itu dari golongan marginal, dan pada umumnya mereka adalah perempuan. Jadi kita punya sekitar 6 jutaan pekerja rumah tangga angka di yang nggak Indonesia. sedikit ya Bu ya. Ya, angka yang sangat besar tentunya. 6 juta itu bisa satu negara loh, penduduk satu negara di Eropa loh, itu ya. bener-bener ya. Nah, kenapa perlu kita berbicara tentang ini? Karena apa ya? Mereka ini adalah kelompok yang kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan kelompok mustada'afin, kelompok yang terpinggirkan. Bahkan mereka adalah kelompok yang tertindas. Mengapa? Karena mereka bekerjanya di rumah tangga. Seringkali bekerja di rumah tangga itu nggak punya hak-hak yang jelas. Bahkan kewajibannya banyak, kewajibannya juga tidak punya kewajiban yang jelas karena job kerjanya itu nggak jelas, suka-suka yang punya rumah tangga mau nyuruh apa, kapan saja, di mana saja. Nah, karena itu perlindungan terhadap mereka ini amat sangat penting. Perlindungan itu mencakup pertama tentang hak-hak dia sebagai pekerja. Nah, gajinya mesti jelas. Lalu yang kedua tentang jam kerjanya. Dan yang ketiga job kerjanya apa aja gitu. Misalnya jam kerjanya diputuskan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Ya kalau mau tambah setelah itu ya harus lembur. Ya ingat kan, jadi nggak boleh dia diperkerjakan sampai tengah malam atau tengah malam dibangunkan hanya untuk ngambil air minum. Itu kan sesuatu yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Karena itu jam kerjanya itu harus disepakati berapa jam. Nah, kalau kamu ingin menggunakan tenaganya di luar jam kerja tersebut, ada uang lembur berarti. Itu lembur dong namanya. Kan namanya juga pekerja kan. Nah, beberapa alasan yang disampaikan oleh anggota DPR kita, karena saya beberapa puluh tahun yang lalu nih, karena udah 18 tahun ya 18, sekarang nggak berasa ya. Jadi 10 tahun yang lalu saya masih aktif datang ke DPR untuk membicarakan tentang pentingnya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini. Saya katakan mereka banyak berargumentasi, lah kami kan sudah menjadikan pekerja rumah tangga itu sebagai bagian dari keluarga kami, kami anggap mereka keluarga. Nah justru karena kamu anggap mereka keluarga, hak-hak mereka nggak jelas gitu kan. Nah jelas tuh gajinya berapa, lalu kemudian tunjangan-tunjangan lainnya juga ada nih, tunjangan kesehatan, tunjangan liburan, kan sebagai manusia perlu liburan juga loh, tunjangan hari raya, tunjangan sakit dan sebagainya. Nah, selain itu jam kerjanya harus jelas berapa jam sehari dia bekerja. Selain itu dia nggak boleh diganggu. Berikanlah dia waktu istirahat. Berikanlah waktu dia untuk mengurus dirinya sendiri kan sebagai manusia. Tentu dia punya urusan-urusan yang personal ya. Dan yang ketiga job kerja apa aja. Karena dia kan manusia biasa, nggak semuanya dia bisa loh ya. Hati-hati aja. Karena saya pikir semua pekerjaan dilimpahkan kepada PRT. Belum tentu, kadang-kadang mereka suka ngeluh juga sih kepada saya ketika saya waktu itu kami melakukan beberapa interview ya. Kadang-kadang kami disuruh ini Bu, padahal kami nggak punya pengetahuan tentang pekerjaan itu gitu kan. Nah selain itu mereka juga seringkali mendapatkan seksual harassment. Nah pelecehan seksual ini bisa dari macam-macam orang di rumah itu ya, bisa suami, bisa anak, bisa kakek, bisa paman, bisa tamu bahkan ya. Itu mengerikan juga. Karena itu saya pikir ya sudah waktunya lah Indonesia kalau mau disebut sebagai negara beradab. Apalagi kan Indonesia ini selalu menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Apalagi pakai embel-embel Pancasila ya, negara demokrasi Pancasila. Tapi dalam implementasinya melupakan hak-hak mereka. Ingat ya, mereka itu adalah warga negara penuh yang harus dijamin hak-haknya oleh negara. Ya, tapi dengar-dengar sih kayaknya Indonesia belum meratifikasi ILO berapa itu Bu ya? Yang cantolan hukum di internasionalnya untuk perlindungan para pekerja. Ya, tetapi kan nggak mesti harus itu. Indonesia cukup menggunakan Pancasila aja dan konstitusi. Seharusnya itu ya. Dalam konstitusi upaya kita, memanusiakan manusia ya. Dalam konstitusi kita ada 10 pasal yang bicara tentang perlindungan hak asasi manusia. Nah, konstitusi itu untuk apa dong kalau tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ingat ya teman-teman sekalian bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara itu dilindungi secara konstitusional. Oke. Nah, jadi sahabat Padira ya, ini kan soal bagaimana kita memanusiakan ya para pekerja rumah tangga. Selama ini yang kita ketahui di masyarakat, banyak masyarakat kita yang
menyebut ya, bahkan penyebutannya saja itu juga sudah merendahkan martabat ya Bu. Betul. Mereka kita sering sebut pembantu, cuman terus kemudian jam kerjanya nggak pasti, Bahkan ada yang bisa menyebutkan 24 jam mungkin ya Bu ya. ada istilah yang saya tidak suka sekali ya, menyebut mereka sebagai babu gitu ya. Oh iya. Atau sebagai kacung. Ya. Kalau laki-laki disebut kacung karena pikir aduh ini kok masih ada sikap feodalistik Dan begitu ya. itu mengerikannya, pekerjaannya sudah direndahkan, penyebutannya direndahkan, jam kerjanya nggak jelas, bahkan 24 jam, gajinya itu Bu, kadang kalau kita dengar itu kayak ngelus dada begitu ya. Kalau mereka disuruh bekerja kan mereka nggak bisa ya, karena itu mari deh kita semuanya berpikir kalau kalian tidak bisa menggaji pekerja rumah tangga, ya nggak usah menggaji pekerja rumah tangga, kerja aja sendiri. Sehingga ya kadang-kadang juga ini juga satu pelajarannya buat kita semua, bagaimana kita mendidik ya anak-anak kita ke depan agar supaya anak-anak kita itu terbiasa mengerjakan pekerjaan di rumah tangga, sehingga kalau kita mengambil pekerja rumah tangga di rumah itu betul-betul untuk pekerjaan tertentu saja gitu loh, jadi spesifik, jadi nggak seluruhnya pekerjaan di rumah tangga kita tuh, nah mereka kan namanya pekerja ya, jadi nggak harus jelas apa yang menjadi pekerjaan dia, apa yang menjadi pekerjaan saya, pekerjaan anak-anak misalnya. Karena itu mari deh kita ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita merevisi kembali pendidikan dalam rumah tangga kita. Jadi sebenarnya kalau kita menghargai pekerja rumah tangga kita, itu juga kita juga menghormati mereka hidup produktif ya Bu ya. Betul. Bahwa mereka itu juga punya dunia di luar pekerjaannya. Mereka punya keluarga, mereka bisa mengeksplorasi dirinya lebih bagus begitu kan. Dan mungkin bagi negara mungkin ini akan menjadi produktivitas yang sumber daya manusia gitu yang kualitatif begitu ya. Kalau kemudian negara memberi bahkan perlindungan. Bahkan saya berharap begitu nih baru suatu ketika negara itu punya semacam balai latihan kerja untuk para pekerja rumah tangga itu, sehingga misalnya mereka punya ini ya kayak sertifikasi, betul, punya skill tertentu gitu kan. Ya, sehingga kita kalau misalnya kita perlu untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, kita bisa menggunakan mereka dengan secara profesional kan begitu. Nah, satu lagi yang menurut saya ini pentingnya bagi kita, karena kita ini mengaku sebagai umat yang religius, umat yang beragama. Nah, dalam agama manapun ya, termasuk di dalam Islam, itu ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi itu mengingatkan, jangan kamu ya menelantarkan ya pekerja kamu. Kalau kamu mempekerjakan seseorang, berilah dia makan seperti apa yang kamu makan, berilah dia pakaian seperti apa yang kamu pakai. Nah, karena itu nggak boleh kita melakukan diskriminasi ya terhadap mereka. Misalnya kan kadang-kadang saya suka ngeri juga yang ngelihat ada orang makanannya lain, kemudian makanan para pekerjanya juga lain. Jadi semacam ada kelas-kelas ya di rumah tangga itu. Ini juga berbahaya loh menurut saya. Karena hati-hati ya kalau kalian tuh nanti akan terjebak dalam kezoliman hanya karena perlakuan kalian terhadap pekerja rumah tangga itu tidak manusiawi gitu kan. Jadi boleh dikatakan kalau kita memberi gaji sebelum keringatnya kering, katanya Bu ya. Ya, bayarlah pekerjamu tuh sebelum keringatnya kering. Itu hadis Nabi yang sungguh sangat banyak disebarkan dalam buku-buku kita itu, tapi jarang sampai kepada masyarakat ya. Oke. Nah, terus ini Bu, kalau kita berbicara tentang pekerja rumah tangga ini, kan kadang kita selalu mendengar nih banyak angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga nih Bu. Kalau kita baca berita itu kadang menyedihkan gitu kan, banyak PRT yang disetrika oleh majikannya. Bukannya nyetrika itu menyetrika baju gitu kan. Ini kok menyetrika orang, apalagi itu adalah pekerja rumah tangga. Ada juga pekerja rumah tangga yang dia mendapatkan pemukulan, nggak dikasih makan begitu kan. Nah, ini kan sebenarnya di mana sih nuraninya masyarakat kita gitu loh, sampai kemudian mereka ketika butuh tenaga mereka bisa mendapatkan, tapi ketika ini mereka harus membayar, nggak ada imbal baliknya begitu. Nah, itulah ini fenomena apa ini? Pentingnya hukum, karena tuh hukum, kita berharap RUU ini nanti akan mengatur semua bentuk crime, semua bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi ini betul-betul bagaimana kita membangun hukum yang
hukum yang adil. Ingat ya, semua agama itu bicara tentang keadilan. Jangan kamu memperlakukan mereka dengan cara-cara yang tidak adil ya, terutama terhadap negara nih ya. Jadi negara nih harus betul-betul, tetapi banyaknya kasus itu sering kali ya, karena hukum-hukum kita tahu kalau mereka itu, apalagi kalau majikannya itu adalah kelompok yang berpunya, itu lalu dibebaskan dari semua tuntutan. Ini juga nggak adil, sangat tidak adil. Karena itu tolong deh, mari kita semua membangun satu perspektif baru bahwa pekerja rumah tangga itu adalah warga negara penuh yang harus dijamin oleh negara tentang hak-haknya sebagai manusia, hak-hak asasinya sebagai warga negara, dan hak-hak asasinya sebagai pekerja. Karena itu jangan pernah ya kita mengabaikan kewajiban negara dan juga kewajiban kita sebagai masyarakat untuk memperlakukan mereka sebagai manusia. Nah, kalau kemudian berbicara lagi, sudah 18 tahun tapi ini belum disahkan. Katanya cuma dilihat-lihat doang, Bu, katanya. Menyakitkannya, padahal saya kadang-kadang suka heran nih sama DPR kita nih, Mbak. Kok ada undang-undang yang cepat? Pernah loh ada satu undang-undang itu, saya lupa undang-undang apa namanya, yang pembahasannya itu cuma 10 hari. Ya, ada yang cuma 2 bulan. Tapi kok undang-undang PPRT ini kok sampai 18 tahun nggak lama gitu lagi kan? udah 20 tahun kan. Jadi kalau misalnya Iya. punya anak udah gadis gitu kan ya. Aduh, ini mengerikan sekali. Karena itu please ya, dengan dari relung hati yang paling dalam saya memohon kepada kalian ya, para anggota DPR, untuk betul-betul punya hati nurani untuk memberikan perlindungan. Dan ketika kalian membaca rancangan undang-undang ini, jangan Anda mewakili majikan, tetapi Anda mewakili rakyat yang akan menyuarakan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan pekerja rumah tangga. Apa masukan Ibu atau pendapat Ibu untuk masyarakat? Bagaimana kemudian masyarakat juga aware tentang pentingnya undang-undang PPRT ini? Saya pikir penting sekali rancangan undang-undang ini disosialisasikan secara luas ya, bahkan juga nanti ketika itu sudah disahkan, sehingga masyarakat itu mengerti kewajiban dia sebagai majikan apa, kewajiban dia sebagai pekerja rumah tangga apa. Karena ya terus terang saya juga bukan sepenuhnya membela pekerja rumah tangga, tetapi juga saya juga membela majikan, karena banyak juga majikan yang mengeluh, kita udah bayar mahal tapi kok kerjanya nggak benar. Nah ini kan karena mereka nggak mendapatkan pelatihan yang spesifik. Kalau pekerja rumah tangga di berbagai negara maju itu wah profesional banget gitu kan, mereka punya sertifikat. Seperti misalkan perawat dia punya sertifikasi. Gitu, iya. Jadi kalau misalnya dia dipekerjakan sebagai perawat orang tua gitu ya, orang jompo, atau dia sebagai perawat pengasuh anak, atau dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu di rumah tangga kita, itu mereka punya keahlian yang memang relevan dengan pekerjaan itu. Nah kita juga tidak bisa nih ya sebagai majikan, tidak bisa mengharapkan mereka bekerja profesional, mereka nggak pernah dilatih untuk itu gitu kan. Karena itu ya saya ingin mengakhiri perbincangan kita ini dengan perspektif agama, karena saya tahu semua kita selalu mengaku diri beragama, apapun agama dan kepercayaan kalian, buat saya nggak masalah. Tetapi semua agama itu mengajarkan tentang pentingnya membangun keadilan. Nah keadilan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk diri semua orang, terutama keadilan untuk kelompok-kelompok yang tertindas, miskin, terutama mereka para pekerja itu kan kelompok-kelompok yang tidak mampu, yang dalam istilah Al-Quran itu disebut kelompok al-mustada'afin. Ya karena itu marilah kita semua mengedepankan cinta kasih, perasaan memihak, perasaan untuk melindungi terhadap mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan apapun, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ya, dan juga kekerasan ekonomi terhadap para pekerja rumah tangga tersebut. Oke, sahabat Fadira dimanapun Anda berada, jadi bagi kita yang mengaku beragama, tentunya kita kemudian harus memegang teguh prinsip ini gitu kan, bahwa agama apapun, kepercayaan apapun itu adalah sesuatu yang memberi keinginan memberikan rasa keadilan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang miskin, termarginal, dan tertindas. Nah, sebagai upaya perlindungan atau memberikan rasa keadilan itu, maka kita sebagai masyarakat sipil tentunya bersama-sama mendorong dan mendukung ya upaya-upaya mendorong rancangan undang-undang
perlindungan pekerja rumah tangga. Demikian podcast kali ini. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.